Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir lagi nih, UI Watch. Karena apa? Merasa Republik ini tidak baik-baik saja. Dan kami berharap dengan Prabowo menjadi presiden bahwa negeri ini akan menjadi sejahtera. Tapi kalau kita lihat komposisi daripada menteri-menteri yang dipanggil sekarang, ya terutama kalau kita lihat di sini ada Menteri Keuangan Mbak Sri Mulyani dipanggil kembali. Padahal menurut penilaian kami, track recordnya itu nggak bagus-bagus aja. Di sini hadir Bang Asrul, salah satu senior kita di UI Watch, yang akan coba membahas ada apa dengan Sri Mulyani dan bagaimana kondisi situasi apabila dia tetap akan menjabat. Terima kasih. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita alam terkembang jadi guru, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Itu filosofi orang Minang sebagai saya orang Minang. Karena kita belajar dari alam. Melihat kejadian-kejadian yang lalu, semenjak SBY menjadi presiden, Sri Mulyani itu dahulunya diangkat dulu pengganti Pasca Suseta di Bappenas, atau dia di Bappenas digantikan oleh Pasca Suseta kalau tidak salah saya. Habis itu diangkat dia sebagai Menteri Keuangan di eranya SBY. Karena Sri Mulyani ini punya kasus yang menggemparkan di Republik ini, yaitu kasus Senturi bersama Budiono, Gubernur BI, yang hampir 7 triliun lah uang simpanan deposito orang yang dibawa lari oleh Bank Senturi, keluarganya Robert Tantular dengan dirutnya itu. Padahal Robert Tantular ini orang sudah bermasalah juga. Tapi banknya oleh Budiono ini bisa dihidupkan kembali dengan latar belakangnya Robert Tantular ini. Sebenarnya sudah eksis. Terjadilah manipulasi di mana terjadi krisis orang dalam sendiri melarikan uang nasabah, yaitu nasabah dari rokok jarum, relasi dari SBY, satu lagi istrinya Po Ceguan, siapa tuh namanya, Cina Benteng itu, rumahnya Jalan Palem Simpang itu, Palem Simpang Jalan Sawo. Itu uang deposito di sana serta yang lain-lain, serta uang-uang nasabah yang ada di bawah lari ngabur. Pada saat itu dibawa lari ngabur itu, SBY sedang berada di Amerika. SBY terlibat nggak di sini Pak? Sebentar dulu. Lanjut. Kalau dilanjutkan, kalau saya menduga bisa. Sedang berada di Amerika. Yang berkuasa kalau presiden berhalangan adalah wakil presiden. Ya. Pada saat itu JK. Kalau Ani ini loyalnya kepada presiden,
JK tuh dianggap kecil, nggak ada apa-apanya sama dia. Padahal dia secara ketatanegaraan JK kuasa dari SBY. Nggak dianggap. Apabila Presiden SBY berhalangan. Ya. Karena dapat persetujuan dari SBY selama waktu di Amerika, malam itu dikeluarkan juga lah uang untuk para nasabah. Bank Senturi, yaitu istrinya Poceguan, Rokok Jarum, termasuk si Atara Jasa juga, dan lain-lain. Banyaklah saya mendengar cerita malam itu dikeluarkan uang-uang itu bertruk-truk dari BI. Katanya ceritanya dikeluarkan. Budiono juga di situ berperan aktif. Lantas tahu bocor. Lantas Sri Mulyani sewaktu akan mengeluarkan datang ke JK. Padahal limitnya 2 miliar LPS, lembaga penjamin simpanan itu. 2 miliar maksimumnya. Padahal yang ada ratusan miliar Dikeluarkan. uang-uang deposito orang di sana, termasuk siapa? Uang pensiunir Obdar Sinaga. Nah, itu kembalikan juga. Itu ratusan miliar uang itu. Padahal 2 miliar boleh dikeluarkan. Meminta kepada JK unlimited. Enak aja kamu katanya, unlimited. Mau kamu hancurkan negara ini. Begitulah ceritanya yang saya dengar pada masa itu. Untuk mengcover uang-uang mereka itu nasabah dari klien daripada SBY itu dikeluarin. Tidak bisa, tapi uang udah keluar. Karena itu JK perintahkanlah Susno Duaji suruh tangkap Robert Tantular itu. Dapatlah hari itu ditangkap, dia mau lari. Waktu itu Susno Duaji kabar reskrim Polri, ditangkaplah dia. Terjadilah pansus Bank Senturi yang rame. Ya. Saya melihat itu anggota DPR ini menggebu-gebu mencecar Sri Mulyani sampai kuyu, kayak kuculuk saya lihat muka Sri Mulyani itu, baik di Dewan, dah pusing kepalanya. Sebegitu hebatnya anggota DPR Komisi 3 dan Pansus itu, redop. Ini sandiwara. Menurut saya, feeling saya. Karena apa? Hepeng nak mengatur negara. Karena transaksional semua lenyap. Yang penting ada duit. Tanggung jawab Sri Mulyani gimana? Nggak ada di perkara. Yang korban itu ada salah satu deputi gubernur Bank Indonesia yang akhirnya masuk penjara. Padahal dia tidak bersalah. Dia dapat pinjaman 1 miliar dari Robert Tantular. Nah, itu aja kenanya dia. Dapat pinjaman pegawai deputi Bank Indonesia. Lupa saya namanya. Sehingga dinyatakan selidik punya selidik, si Budiono bebas juga, dituntut oleh si Maki Bonyamin Saiman, masyarakat anti korupsi Maki. Akhirnya di pra-peradilan ternyatanya putusan pengadilan Jakarta Selatan bebas. Bukan bebas, terlibat. Oke. Kena dia, tapi tidak dilanjutkan perkaranya. Kok bisa? Ya kok bisa? Kan hukum ini kan bisa tergantung dari yang di atas semuanya. Dan duit. Kalau nggak ada duit, mana bisa jalan? Kan disebutnya ada Malik dulu. Hepeng yang mengatur. Tapi ini saya salut juga nih kalau memang Prabowo itu kan bilang korupsi dia mau berantas. Betul. Prabowo kalau dilihat wataknya bapaknya ditiru Prabowo, bapaknya Sumitro itu saya sangat hormat. Dari mulai kecil saya kenal.
Waktu di zaman Soekarno, dia menteri. Dia mengutamakan kepentingan orang pribumi. Itu bapaknya Sumitro, waktu kabinet BH. Kau pun nggak tahu apa kabinet BH. Bukan BH perempuan. Burhanuddin Harahap. Yang mengutamakan itu. Bukan kabinet BH perempuan. Burhanuddin Harahap. Nah, jadi di zaman Soekarno itu. Jadi kalau Sumitro ini anti dia korupsi, aku tahu. Saking antinya korupsi, dia lawan Soekarno. Pada saat itu, di zaman Soekarno ada 2 menteri, 3 yang korupsi. Orang nggak tahu, aku yang tahu, aku pengamat. Mr. Siska dari Partai PNI, Marahen, Soekarno, Menteri Kehakiman. Mr. Jody Gondokusumo, anaknya sama kuliah sama aku satu angkatan di UI dulu. Suaminya pun menjadi menteri juga. Nah, tahulah, sedangkan Boy Bolang aja waktu dia masuk dipanggil. Aku bilang, ini bapaknya korupsi nih. Kau tahu korupsi? Ya tahulah, kau nggak baca koran. Aku baca koran, kecil-kecil lah baca koran aku bilang. Bandit bapaknya nih korupsi, aku bilang. Geger juga lah di situ di UI itu dulu. Tapi akhirnya dapat suaminya juga menteri, jadi menteri juga dari Golkar. Jadi karena ini Sumitro ini orang anti, termasuk Saifuddin Zuhri, Menteri Agama, korupsi juga zaman Soekarno. Maka tertundalah Masjid Istiqlal itu yang dibangun. Aku tahu sejarah. Saya pengen fokus nih. Ya, pengen fokus Sama apa namanya? Sri Mulyani. Ya betul, satu Sri Mulyani ini. Sri Mulyani itu menurut Abang bagaimana nih sekarang kalau lagi jadi menteri lagi nih? Ya, kalau Prabowo mengangkat dia, saya menduga Sri Mulyani ini akan melindungi, karena saya dapat berita tadi pagi, adiknya si Hasim itu ada kewajiban sama pemerintah Swiss pajak 2,4 triliun yang saya lihat dan saya dapat. Triliun Bang ya, bukan? Iya, 2,4 triliun yang sudah disita aja 220 triliun asetnya si Hasim di Swiss, yaitu rumah dan vilanya serta rekeningnya di bank. Ada datanya sama aku. Nah, jadi kalau Sri Mulyani dipakai, oh itu jago, makanya dia lihai dipakai juga oleh Jokowi. Terakhir, tujuannya buat melindungi Pak. menurut dugaan siapa lagi tidak, Abang tentu melindungi adik. Oke. Siapapun kecuali aku kalau adikku salah, abangku salah, tetap aku bilang salah kau jalanin, tangan menyincang bau memikul. Kalau aku ya, tapi kalau orang nggak punya moral, ya bagaimanapun juga harus dilindungi. Aku itu haram, itu uang rakyat, bukan uang bapak moyangnya, uang kita, termasuk uang aku, uang yang dikorupsi itu. Sesudah itu kasus Sri Mulyani, tambah lagi terbongkar kasus, banyak yang tidak tahu, cepat hilangnya kondensat Pertamina yang diberikan kepada Handoko yang bekerja sama Hasim juga. Itu hilang berita itu. Nilai kondensat Pertamina ini 35 triliun dibawa untuk diolah di Singapura, diangkut dari Gresik. Itu kerak-kerak minyak itu. Nilainya 35 triliun. Tanpa uang jaminan. Karena harus bank garansi. Ini aset kita. Diberikan Sri Mulyani. Sri Mulyani kalau nggak perintah SBY mana bisa? Dia kan bendara. Kita aja tender, kasih bank garansi. Kita kerjakan, kita kasih bank garansi. Ini milik kita. Cuma pemerintah yang diberi wewenang memegangnya. Dibawa ngabur. Terbongkarlah cerita itu, ditangkaplah si Handoko ini. Handoko itu tinggalnya di Kebayoran, berhadapan rumahnya dengan Abdauh di Jalan Martimbang. Abdauh di Rut Pertamina. Di Rut Pertamina. Abdauh di Jalan Martimbang, Kebayoran.
Sri Mulyani waktu itu jadi managing director di World Bank untuk memulihkan nama baiknya ini dulu. Kasusnya nggak mungkin. Jadilah Menteri Keuangan yang go internasional diangkat. Namanya pun baik, ya internasional. Lantas dipanggillah kembali oleh Buas pada saat itu besannya Budi menjadi Kabak Reskrim, Baris Krim Polri. Diperiksa, datang dan pulang ke Indonesia. Diperiksa, mencret kulihat mukanya di situ. Sri Mulyani ini tetap ketip berzikir. Sama waktu dia berzikir di Komisi 3 kasus Senturi. Aku lihatnya tuh untuk minta pertolongan sama Tuhan. Lantas Handoko minta izin dapat berobat ke Singapura, dijamin sama pengacara, sama orang Pertamina juga. Sri Mulyani kembalilah ke Amerika lagi. Itu kasus pertamanya yang aku lihat, yang aku mengikutin, nggak sampai di persidangan. Jadi rekam jejaknya Sri Mulyani. Oh ada otak aku ada itu. Rekam jejak. Kacau lah Bang ya. Negeri ini kacau lah ya. Kalau dibuka semuanya ada. Oke. Jadi yang kalau rakyat Indonesia ini kan banyak satu pelupa. Kalau aku nggak pelupa tentang korupsi sama narkoba, nggak lupa aku tuh. Oleh karena itu aku teringat Sri Mulyani ini yang dikatakan orang keuangan paling hebat, ditantang pada saat itu sama Kwi Kian Gi. Karena pada masa itu minyak naik oleh SBY. Sampai di breakdown oleh Kwi Kian Gi. Berapa? Tidak ada subsidi. Itu subsidi. Itu Kwi Kian Gi itu di mataku lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Padahal Cina dia Bang. Pada Cina, namanya Kwi Kian Gi. Itu perlu dihormatin, aku sangat hormat. Oke. Sama Sepakat kita Bang. Nah, sepakat kan? Nah, Diajaklah diskusi. Itu di televisi, TV One itu. Diajak diskusi, mau nggak Sri Mulyani diskusi sama aku, round table. Di mana adanya subsidi? Tidak ada, kata Kwi Kian Gi. Jadi kita ini dibodoh-bodohin. Kwi Kian Gi. Itu Kwi Kian Gi itu aku senang sama dia. Mega pun dia lawan tentang menjual satelit itu. Dari mana Bapak tahu katanya? Padahal orang PDI, dia yang benar katanya benar. Dia nggak bisa diputar-putar. Itu Kwi Kian Gi. Itulah orang keturunan Cina yang lebih Indonesia pada Indonesia. Sehingga Pak Harto pun dulu marah sama dia. Oke, itu track record dari satu babak tentang Sri Mulyani. Masuklah JK ini juga. Dari JK ini maka dipanggil siapa yang bisa menyelamatkan cari uang ini. JK ke Amerika, lobby Sri Mulyani ditarik lagi lah. Tentu ada tukang pembisik. Sri bos, Sri ini pintar ditarik ini. Akhirnya Sri Mulyani ditarik lagi. Dari Menteri Keuangan lagi. Sri Mulyani ini. Waduh. Masuklah namanya tarik. Apa kasusnya? Tentang Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani pasti loyal, dia sama SBY loyal sama Jokowi. Satu waktu si Anies jadi menteri PDK. Ada pengeluaran uang tanpa tahu si Anies, tapi ditunjuk dikorbankan si Anies. Yang mengirim uang itu adalah si Ani langsung ke daerah kepada guru-guru itu. Harusnya melalui Menteri PDK, Anies. Anies pun juga tidak mau tinggal dia, punya usut tidak ada masuk ke rekening Menteri PDK, langsung ke daerah. Di situ permen, kalau nggak salah itu triliunan juga kalau nggak salah saya, atau ratusan miliar. Korbanlah Anies bukain. Tidak ada masuk ke rekening PDK katanya. Ini saya clear, hilang muka,
Tapi yang lain kan tidak bisa melihat, ditutup dengan berita ini. Tapi aku mengamati hal itu. Itu jejak digitalnya ada. Copotlah Anies, dianggap Anies korupsi. Anies mana mau dia membersihkan dirinya? Tidak ada. Uang itu langsung ke daerah untuk para guru-guru honorer. Dan Anies mengatakan ada juga orang yang tidak pantas menerima, orang yang sudah meninggal. Masuk juga. Ini yang berbagi. Itu kelakuan Jokowi waktu di Solo yang saya dengar juga dulu. Sekelnya, sekretaris Seko, sekretaris kota pernah berbicara. Oke. Nah, itulah kelakuan Sri Mulyani sama Jokowi, termasuk lagi bansos, termasuk lagi segala macam manipulasi yang dilakukan antara Jokowi dengan Sri Mulyani ini, sehingga tidak diproses, jadi kabur semuanya. Dengan adanya dia dipanggil oleh Prabowo datang menghadap, saya wanti-wanti, saya minta kepada Adinda, belum presiden, saya nggak pakai bapak, Jenderal Prabowo, jangan dilantik Sri Mulyani. Saya menantang, saya tidak suka sebagai rakyat Indonesia. Uang saya, uang seluruh saudara saya, itu yang dikerjakan Sri Mulyani itu. Kemana pikinya? Jangan-jangan saya dapat berita lagi tadi pagi, ada kasusnya Asim Joyo Hadikusumo di Swiss 2,4 triliun. Oke, Bang. Jangan-jangan akan melanjutkan sistem cara kerja Sri Mulyani ini yang jago tilap. Dan bahkan Rizal Ramli juga mengkritik, diajak debat. Almarhum Rizal Ramli, apa sih ilmunya Sri Mulyani? Ajak sama saya diskusi terbuka di TV gitu. Tak berani hadapin. Itulah tentang saya memohon, meminta kalau dipakai juga bakal hancur negara ini. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Atas pencerahannya. Ya, makasih. Di lain kesempatan kita sambung lagi. Ya, boleh. Ya, jadi demikianlah tadi bincang-bincang saya Buyung dengan Bang Asrul. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari UU mengucapkan selamat sore. Prioritas kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih. Terima kasih. Racikan Berita 1.